Sistem pernafasan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses pernafasan pada manusia. Nah, proses pernapasan pada manusia adalah proses pertukaran gas, yaitu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada dua macam pernapasan. Yang pertama, pernapasan eksternal, meliputi proses pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 dan uap air antara organisme dengan lingkungannya. Yang kedua, proses pernapasan internal, disebut juga pernapasan seluler karena pernapasan ini terjadi di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma dan mitokondria. Organ pernapasan pada manusia dimulai dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru yang berisi alveolus. Gas oksigen masuk ke dalam hidung. Ada selaput lendir dan juga rambut halus. Rambut halus berfungsi dalam menyaring udara, kotoran, bakteri, dan penyakit. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Selanjutnya oksigen masuk ke tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat faring, laring, dan trakea. Ketika udara dihembuskan melalui faring, pita suara bergetar dan laring menghasilkan suara. Pada dinding dalam trakea terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar, berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Kalian pasti pernah tersedak saat makan. Peristiwa tersedak merupakan gerak refleks dari epiglotis untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Jadi, saat makan sebaiknya kita tidak boleh berbicara agar kita tidak tersedak. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Melalui bronkus, gas oksigen disalurkan ke bronkiolus sehingga sampai ke alveolus. Alveolus mempunyai pembuluh darah di mana terjadi pertukaran atau difusi gas oksigen dan karbon dioksida. Proses bernapas merupakan aktivitas yang tidak kita sadari, di mana saat kita menghirup udara, oksigen masuk ke paru-paru dan kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, yang saat bersamaan karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru pada manusia. Fase pernapasan pada manusia. Fase ini ada dua, inspirasi dan juga ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan dan terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Jenis pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi inspirasi. Ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Ekspirasi. Otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Selanjutnya, gangguan alat pernapasan. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Gangguan tadi dapat menyebabkan penyakit pada alat pernapasan manusia, di antaranya influenza, flu burung, dan juga TBC paru-paru.